Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kembali kita bertemu dalam program sharing firman Tuhan dan doa pagi yang kami beri nama Jumpa dengan Tuhan. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Samuel 7 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Hari ini kita sedang memasuki masa-masa menjelang akhir tahun. Kita memasuki akhir bulan yang beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun ini sebelum masuk ke tahun yang baru. Kalau diperhatikan betapa sebenarnya hari demi hari yang kita lalui tidak pernah mudah. Bekerja tidak lagi sama seperti sebelum masa pandemi ini. Cari uang begitu sulit dan rasanya seperti menyiksa diri. Berdagang pun hasilnya tidak seberapa. Namun kalau mau jujur, betapa sebenarnya sampai hari ini pertolongan Tuhan pun masih kita alami. Kebaikan Tuhan masih kita nikmati dan mujizat Tuhan masih juga kita terima. Bisa jadi mungkin saja tanggungan Anda yang sekian banyak itu belum lunas. Sakit Anda yang sudah sekian tahun itu belum sembuh. Demikian juga kehidupan rumah tangga Anda masih berantakan. Mungkin ada yang belum menemukan pasangan hidup, atau ada hal lain yang masih terasa menyakitkan di dalam kehidupan Anda. Tapi bukankah pertolongan Tuhan hari demi hari masih kita lihat dan kita rasakan secara nyata? Kita masih bisa makan secara layak. Kita masih bisa bernafas tanpa menggunakan alat bantu. Kita masih bisa beli pulsa, masih bisa berpakaian, masih bisa belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Kita juga masih bisa bertemu orang-orang yang kita kasihi. Oleh karena itu, kita bisa bersyukur pada Tuhan dan berkata, Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Sebenarnya tidak ada masalah kita yang dirasakan lebih sulit dari orang lain. Semua kita menghadapi bagian masing-masing. Dan percayalah, kita pasti dapat menghadapinya. Pergumulan Anda belum tentu lebih berat dari yang saya hadapi. Demikian pula, pergumulan saya pun bisa jadi tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dihadapi oleh orang lain. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak membandingkan pergumulan satu orang dengan yang lainnya. Tuhan Yesus masih sanggup menolong kita dalam kondisi paling sulit sekalipun. Kalau mengingat akhir tahun, saya tidak lupa dengan peristiwa akhir tahun yang lalu, di mana oleh kasih karunia Tuhan saya diizinkan untuk masuk rumah sakit. Saya mengalami satu kondisi yang tidak nyaman di dalam tubuh saya, sehingga saya harus masuk rumah sakit pada pertengahan Desember 2020 yang lalu. Saat itu, saya dan istri berangkat ke rumah sakit nekat saja. Oleh karena tidak ada uang, kami coba sekedar mengumpulkan uang yang ada, paling hanya 100-150 ribu uang di toko yang ya sekedarnya saja. Sementara BPJS kami tercatat sebagai peserta BPJS luar kota. Tidak ada yang bisa diandalkan. Namun kami berangkat saja, mengingat kondisi saya yang sudah tidak mungkin lagi untuk bertahan. Saya mual-mual sehari semalam tanpa bisa berhenti. Sampai akhirnya saya dinyatakan terpapar COVID dan harus dirawat di ruang isolasi. Otomatis tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa bekerja. Istri pun harus ada di rumah, tidak boleh mengajar dulu, tidak boleh bekerja lebih dulu. Lalu bagaimana dengan penghidupan sehari-hari?
Dalam kondisi yang demikian, Tuhan menunjukkan pemeliharaannya bagi kami. Setiap hari istri saya masih bisa berkunjung ke rumah sakit sambil membawakan makanan yang dititipkan ke perawat untuk disampaikan pada saya. Setiap hari saya menerima 2 botol besar air mineral dan juga beberapa makanan kecil. Di antaranya ada buah salak, stik tahu, roti kering, telur, dan juga susu beruang dan sebagainya. Secara keuangan kami tidak mungkin bisa membeli semua itu. Tapi pemeliharaan Tuhan dinyatakan pada kami secara luar biasa dan tak terduga. Ada saja berkat Tuhan yang kami terima tanpa kami duga dan tanpa kami harus minta ke siapapun sebagai dukungan kalau saya sedang sakit. Dan puji Tuhan, akhir tahun ini pun saya boleh mengalami situasi yang lebih baik dari tahun yang lalu. Semua karena kebaikan Tuhan yang tidak terbatas. Hari ini di tengah situasi sulit yang kita hadapi, mari bersama kita menengok ke belakang betapa pertolongan Tuhan bagi kita itu ajaib dan tak terbatas. Kalau sampai akhir tahun ini kita boleh ada, dan beberapa hari lagi kita masuk tahun yang baru, saatnya kita berseru, Ebenezer, sampai saat ini Tuhan masih menolong kita. Sampai saat ini Tuhan masih melakukan perbuatan yang ajaib bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih betapa kami boleh bangga terhadap Engkau yang begitu ajaib, yang masih melakukan perbuatan tangan yang tak terbatas bagi kami ya Tuhan. Ampuni kalau seringkali kami menghadapi hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan dengan keluhan dan mengeluh dan menanyakan di mana Engkau Tuhan saat kami dalam kesulitan. Ampuni kami kalau seringkali kami merasa kecewa, kami merasa tidak ada pertolongan, kami merasa Tuhan tidak adil dan sebagainya. Dan hari ini Tuhan, dengan segenap kerendahan hati kami mau mendeklarasikan Ebenezer, bahwa ternyata sampai saat ini, sampai detik ini Engkau masih menolong kami Tuhan. Sampai detik ini Engkau bawa kami di akhir tahun ini, karena kasih setiamu yang tidak terbatas itu. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Betapa di masa-masa yang tidak mudah, di masa-masa yang sukar, Tuhan masih menolong kami. Tuhan masih menyediakan tangan untuk mengangkat kami. Tuhan masih memeluk kami. Tuhan masih menghapus air mata kami. Tuhan masih memelihara kami. Tuhan masih menuntun kami. Dan Tuhan masih mau berkata pada kami, Aku menyertai-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak cukup air mata kami. Tidak cukup ungkapan kami. Tidak cukup ribuan kalimat doa kami. Kami hanya mau berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Betapa Engkau baik dan sangat baik. Dan kami mau akhiri tahun ini dengan ucapan syukur. Kami mau akhiri tahun ini dengan segala ketidakberdayaan kami, dan kami mau memandang kepada Tuhan yang masih mau dan masih sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pertolongan-Mu itu tidak hanya berhenti sampai akhir tahun ini, tapi akan kami nikmati dan kami lanjutkan di tahun yang mendatang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, keajaiban-Mu boleh kami alami sepanjang hari ini mulai pagi sampai malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Selamat mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari demi hari, Tuhan Yesus masih mau dan mampu menolong kita. Salam dari saya Ogi Raharjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai kali sakit. Tuhan Yesus memberkati.